warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Haura dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi tentang hukum pidana. Sumber hukum pidana 1. KUHP atau WVSNI berlaku 1 Januari 1918. WVSNI ini merupakan terjemahan dari Wetboek van Straf voor Nederland Indië, mulai berlaku di Hindia Belanda yang kemudian Indonesia merdeka. WVSNI ini diubah menjadi Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum 2025, Indonesia menggunakan WVSNI ini sebagian ada yang sama, sebagian ada yang tidak, khususnya di bagian sanksi. Dalam KUHP Belanda tidak ada hukuman mati. Sejarah hukum mati dalam pidana berasal dari Cesare Lombroso yang merupakan seorang filsuf, dokter di Italia. Kemudian ia melakukan penelitian di Italia yang ditelitinya yaitu narapidana tentang ciri-ciri manusia atau biologisnya. Cesare menyimpulkan penjahat itu dapat dilihat dari ciri fisik. Pertama, tulang rahang lebar. Kedua, jidat lebar. Ketiga, kapasitas otaknya lebih kecil dibanding manusia pada umumnya. Lalu ada yang menentang bahwa penjahat itu bisa karena watak, keturunan, dan juga faktor sosial. Hukum pidana yang dipakai sebelum adanya WVSNI ini adalah hukum adat. Kode penal, kode yaitu buku, penal yaitu hal-hal yang menyangkut pemidanaan yang isinya sebagian besar perintah raja atau keputusan raja, ciptaan Napoleon Bonaparte. Kedua, ada peraturan lain di luar KUHP. Ketiga, memori penjelasan KUHP. Keempat, hukum pidana adat atau tidak tertulis. Mengapa hukum harus tertulis? 1. Untuk kepastian hukum. Kedua, bersifat lokal. Ada 3 golongan menurut Belanda. 1. Golongan Eropa atau golongan Belanda dan negara-negara yang ada di Eropa. Kedua, timur asing. Timur asing dibagi menjadi 2 golongan. 1. Golongan Tionghoa yang isinya Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Kedua, timur asing jauh, ada India, Arab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pribumi, yaitu Indonesia asli. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. 1. Bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Kedua, bersifat khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2, pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3, pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Ada 6 kategori, yaitu golongan 1 sampai 3 ringan atau pelanggaran, golongan ke-4 sampai ke-6 berat atau kejahatan. Berlakunya hukum pidana A. Menurut waktunya. Didasarkan pada asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 berisi 2 konsekuensi. 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau hukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. A. Tidak boleh berlaku surut atau rekreatif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan. B. Menurut tempat atau lokus divisil. A. Daratan negara. B. Perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. C. Udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. 1. Asas teritorial dalam pasal 2 KUHP. 2.
asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP. Ketiga, asas perlindungan nasional pasif pasal 4 dan pasal 7. Keempat, asas universalitas. Kelima, ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat nasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.